Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Di ujung-ujung Ramadan ini, hanya tinggal 2 hari lagi. Masya Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah SWT sucikan diri kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan dan balas segala kebaikan dan amalia yang kita lakukan di bulan Ramadan. Salam dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT, terima kasih Anda tetap bersama kami, menyimak bersama dan kita mengkaji bersama hikmah-hikmah yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Pada sore hari ini insya Allah tema Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan kita akan membahas judulnya Sucikan Harta dengan Berderma. Dan untuk tema kali ini kita akan sama-sama bahas bersama Ustadz kita yaitu Haji Gosim Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada saat ini nanti kita akan bahas lebih dalam ya Ustadz ya. Insya Allah. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengambil keberkahan acara kita pada sore hari ini, mari kita simak bersama-sama tilawatul Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Farhan. Bagi yang ingin menyimak, mari sama-sama kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 103. Kepada Ustadz kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Insya Allah kita akan membahas tema pada hari ini yang berjudul Sucikan Harta dengan Berderma. Dan sudah bersama kita Ustadz kita yaitu Habib Ghazim Al-Kaf. Ya, mohon maaf tadi namanya salah tadi, saya koreksi ya. Habib Ghazim Al-Kaf ya Ustadz ya. Masya Allah. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tema ini sangat menarik. Karena betapa banyak manusia yang kemudian tidak mampu mensucikan hartanya. Bahkan Allah SWT sampai mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi ternyata di dalam harta itu ada fitnah, ada ujian yang berat. Maka salah satu ujian bagi kita, sanggup tidak kita mensucikan harta kita. Sehingga dengan harta itu kita akan selamat dunia maupun akhirat. Nah, kita minta kepada Ustadz kita untuk membahas di awal bagaimana Ustadz tentang harta ini Ustadz. Kita sucikan harta kita dengan berderma ini Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidul syuhur wa farada shiyamahu wa dha'afa li shaimul hujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabi alladzi tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sebagaimana dikatakan oleh Ustadz bahwa hari ini kita sudah berada di detik-detik terakhir. Jadi sudah tinggal 2 hari lagi. Masih ada artinya kesempatan kita untuk memperbaiki diri, baik dengan memohon ampun kepada Allah, dengan memperbanyak istighfar, dengan qiraatil Quran, dan yang lebih utama di penghujung Ramadan ini kita dianjurkan atau diwajibkan, memang wajib bagi orang-orang tertentu untuk bersedekah, bahkan untuk mengeluarkan zakat fitri pun, zakat fitrah itu diwajibkan hampir untuk semua. Mereka yang kaya maupun mereka yang miskin. Mereka yang punya makan untuk cukup sampai besok pun diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Artinya apa? Sebagaimana tadi dikatakan untuk mensucikan harta.
Dan sesuai dengan apa tadi ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Qori di dalam surat At-Taubah ayat 103, memang artinya di sini Allah memerintahkan. Jadi kalau kita ingat di zaman Rasulullah dulu, memang Rasulullah menyuruh beberapa sahabatnya untuk mendatangi para aghnia di masanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta mereka untuk mengeluarkan zakat. Dan ini merupakan perintah, perintah yang jelas dari Al-Quran. Khudh min amwalihim sadaqatan. Jadi ambil dari harta-harta mereka untuk sebagai sedekah. Dan ini Allah jelaskan untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan. Jadi sebetulnya di dalam harta kita itu ada yang kotor. Dan kalau sesuatu yang kotor bisa menyebabkan keburukan di dalam kehidupan. Nah, jadi harta-harta yang kotor itu wajib hukumnya untuk dibersihkan. Untuk dibersihkan. Wa tuzakkihim, dan disucikan. Kemudian dari dikeluarkan harta itu pun merupakan wasalli alaihim. Jadi orang yang diberikan harta tadi, dia akan mendoakan orang yang memberikan harta tersebut agar senantiasa diberikan kebaikan dalam kehidupannya. Inna salataka sakanun lahum. Jadi apa yang telah mereka doakan untuk yang mengeluarkan, itu membuat hati orang yang mengeluarkan zakat itu, mengeluarkan sedekah itu menjadi tentram. Menjadi tenang. Wallahu samiul alim. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi Ustadz, kalau kita jingok nih di Ustadz memberikan sedekah dari harta itu sebetulnya yang pertama memang kewajiban, bahkan mesti diminta. Jadi wajar. Jadi ini merupakan hak Allah, bukan haknya dia. Ini merupakan haknya Allah yang wajib dia keluarkan. Dan di ayat 103 At-Taubah ini dijelaskan bahwa dikeluarkan itu untuk membersihkan. Artinya di dalam harta yang kita miliki itu ada kotoran. Ada kotoran yang mesti kita bersihkan. Dan kalau kotoran ini tidak kita bersihkan, maka kotoran ini akan membawakan keburukan bagi kehidupan kita, bahkan bagi tubuh kita dewek. Terkadang kotoran itu bisa menyebabkan penyakit. Baik penyakit dalam hati kita maupun penyakit dalam badan kita. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan kalau kita yakin, memang meyakini ini perintah Allah, dan kalau memang para aghnia ini mengeluarkan sedekahnya, insya Allah kemakmuran itu akan tercapai. Ya. Baik Ustaz, memang Masya Allah ya Ustaz ya, ujian ketika Allah berikan harta itu, itulah manusia lebih banyak kemudian jadi punya penyakit bakhil Ustaz ya. Sulit dia untuk mengalirkan apa yang Allah berikan kepada yang berhak, sehingga dia merasa wah ini punya saya, maunya saya kemana? Gimana tuh sedikit? Jadi untuk sebagai mengingatkan di dalam Al-Quran Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Memang kita ini dinjuk Allah profesi yang berbeda-beda. Antum sebagai mudir ma'had, apa namanya Ustaz? Izzuddin, Masya Allah. Ana sebagai mudir dukan. Jadi kita ini profesi berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Tapi Allah gambarkan, sebetulnya profesi itu hanyalah sekedar fata morgana dalam kehidupan. Cuma sekedar fata morgana. Allah jelaskan inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi di sini Allah jelaskan fa amma man a'ta, mereka yang gemar bersedekah. Amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Allah katakan yang bersedekah dulu. Mereka yang demen bersedekah. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan yakin dengan janji-janji Allah, percaya dengan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah bakal memberikan kebaikan bagi mereka dalam kehidupannya. Artinya ini kalau kita bahas dengan jelas Allah katakan bahwa kalau kita kepengen dapat kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, maka kriterianya adalah orang itu gemar bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, di ayat yang lain. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu mereka gemar mengeluarkan harta baik di waktu sempit apalagi lapang. Kalau sempit ya cara sempit.
Tidak, kalau miskin ya cara miskin. Iya. Tapi ada keinginan dia untuk bersodakoh itu. Ada keinginan dia untuk mengazizkan, memuliakan diri dia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Iya. Apapun yang kita perbuat, sekecil apapun keinginan kita untuk menjadi seorang yang aziz, mulia di mata Allah, maka Allah akan muliakan orang tersebut. Iya. Jadi termasuk ciri yang pertama wong yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dan pada ayat tadi dikatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau mereka gemar bersedekah, kemudian betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah bakal berikan jalan yang terbaik. Sebaliknya wa amma man bakhila wastarna, orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, yang tidak mau sedekah, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dia dengan janji Allah. Kalau Allah katakan bahwa andainya dia banyak sedekah, Allah bakal tambahkan hartanya, dia tidak percaya. Wa kadzdzaba bil husna, dan janji-janji Allah di hari yang akan datang. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka kehidupan dunianya bakal disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia miliki, kekayaan apapun, jabatan apapun yang dia miliki, ketika dia tidak galak bersedekah, maka Allah akan susahkan kehidupannya. Iya. Jadi memang kalau kita perhatikan di ayat Al-Quran Al-Karim ya Ustaz ya, ketika Allah menyatakan kalla innal insana la yatagha kan, ar-ra'ahu istaghna. Jadi banyak manusia itu melampaui batas dikarenakan merasa sudah cukup. Cukup karena harta tadi, karena merasa sudah kaya, karena merasa. Nah itu yang harus dibersihkan ya Ustaz ya. Yang membuat hati itu jadi sakit. Jadi kalau kita kembalikan lagi Ramadan, Ya. ini Ramadan untuk membersihkan jiwa kita. Ya. Kemudian mengeluarkan sedekah, Ya. mengeluarkan zakat fitrah, itu mensucikan badan kita, dan mengeluarkan zakatul mal itu untuk mensucikan harta kita dari kotoran. Ya. Karena kotoran ini sumber segala penyakit. Ya. Baik pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kami mengajak Anda semua untuk bisa berpartisipasi ya, ikut bertanya, ikut juga memberikan tanggapan ya, silakan nanti menghubungi nomor telepon yang sudah tertulis berikut ini. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini masih panjang ya pembahasan kita tentang bagaimana kita bisa bersuci, mensucikan harta kita dengan berderma. Namun pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, kita akan sama-sama nanti menyaksikan hadroh ya, yang sengaja didatangkan oleh TVRI Sumatera Selatan untuk menghibur kita semua di sore hari di penghujung Ramadan ini, bersama hadroh Hubul Qura dari MAN 1 Palembang. Nanti insya Allah hadroh ini akan membawakan ya, nasyidnya berjudul Al-Misyu yang dipopulerkan oleh Syekh Misyari Rashid. Namun sebelum kita menyaksikan hadroh ini, mari kita saksikan yang mau lewat berikut ini.